was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell your friends it was nice to meet Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Hazel Prisya Junia Sarahayu, Saya David Saputra. saya Dewi Rahmatiani, Saya Eliani Sulastri, saya Dea Nuraisa, saya Liana Agustina. Berikut video pembelajaran tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo, saya Hazel. Saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Semuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Muda tidak sedikit pun ada investasi dari pihak penjajahan Jepang. Perlu teman-teman ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awal dilakukannya dalam sidang BPUPKI pertama yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangsai. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang terakhir adalah ketuhanan dan berkebudayaan. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri dari 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat dengan negara yang diusulkan oleh Soekarno dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Ki Hajar Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarjo Amaramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usulan-usulan seputar calon dasar negara. Baiklah, di sini saya David Saputra akan melanjutkan materi dari teman saya. 1. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh pengusaha militer Jepang di
Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebagai yang pernah dijanjikan, Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan regimen kembali ke Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka disebut Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibaca pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Lihat sebelum dan sesudah revolusi. William Friedrich dan Shioro 2002 halaman 308 sampai 311. Sampai detik ini, teks proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh naskah pembuka berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. 2. Memiliki presiden dengan wakil dan wakil presiden. Yang pertama, Soekarno dan Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua MR Kasman Sigodimejo. Rumusan Pancasila dalam pembuka Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dewi Reptriani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan.
Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain. Tetapi, bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dan bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa dilahirkan bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandang hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hai, saya Eliani Sulastri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan. Konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. 2. Sumber sosiologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologi telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang ada ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila
Misalnya, nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan perdesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokrasi yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Hai, perkenalkan nama saya Dea Nuraisa. Saya akan melanjutkan materi pembelajaran membangun argumen tentang dinamika dan tentangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melekatkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Kemudian, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara. Filosofi Grootschek karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofi berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Wantasyaum mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Saya Liana Agustina akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48% responden berusia 12-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 48 ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerima masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, tentu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. 1. Pengidentikan Pancasila dalam ideologi lain. 2. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi. 3. Kekuasaan rezim terhadap melemahnya dan pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Pancasila merupakan produk etik pendiri negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan berikut. 1. Betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Betapapun ada upaya yang mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Merupakan argumen pada tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. 4 years no call, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop